Selamat pagi pemirsa, banjir besar baru saja melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya, termasuk di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, juga Kota Tangerang Selatan, Banten. Sayangnya pemerintah, terutama pemerintah daerah, masih terlihat gagap dalam respons bencana banjir yang melanda wilayahnya. Hingga pihak BMKG pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan cuaca yang telah diberikan dan berbagai potensi yang ditimbulkan. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 5 Maret 2025 dengan tema Atasi Banjir, Bukan Cuma Prihatin, bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berinteraksi melalui 0215839900 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Terjebak banjir pasti. Saya terjebak banjir juga dan mungkin saya bersama dengan ratusan warga lainnya di Jabodetabek. Mas Indra, kita pantau bahkan di beberapa wilayah perumahan masih banyak yang terjebak banjir dan harus mengungsi untuk sementara. Betul sekali. Kenapa tidak cukup cuman hanya prihatin kali ini? Kalau lihat skalanya cukup besar ya Mas Indra ya? Iya. Memulai editorial pagi ini saya ingin mengutip kebetulan mungkin pas ini ya, pepatah Jerman. Es gibt kein schlechte Wetter, aber schlechte Kleidungen. Tidak ada yang namanya cuaca buruk, yang ada adalah pakaian yang buruk. Ini kalau kita coba terjemahkan, tidak boleh kita menyalahkan keadaan, apalagi alam. Hujan itu kan berkah. Tapi yang ada adalah pakaian yang buruk. Kalau cuacanya dingin, pakaian kita tipis, ya kita yang salah. Bukan cuaca yang salah. Kalau kita kaitkan dengan konteks banjir hari ini, bukan salah hujannya. Tapi bagaimana kita mengantisipasi bencana seperti banjir itu agar tidak terjadi. Tadi di headline news yang dibacakan rekan kita Glorinata ada pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari memberikan peringatan adanya hujan cuaca ekstrim dengan hujan yang dengan intensitas yang tinggi sejak tanggal 27 Februari dan berlangsung sampai 6 Maret sebenarnya. Nah, sudah jauh-jauh hari dikeluarkan peringatan. Jauh-jauh hari sudah dikeluarkan peringatan bahwa akan ada cuaca ekstrim terutama hujan dengan intensitas tinggi di berbagai titik di Indonesia terutama juga Jakarta pada tanggal 27 Februari sampai 6 Maret. Nah, disayangkan oleh Bu Dwi Korita juga yang menyatakan bahwa sekali lagi tolong pemerintah daerah, pemerintah pusat, peringatan BMKG itu bukan sekedar informasi. Jadi yang disampaikan BMKG itu bukan informasi, tapi itu adalah seruan untuk bertindak nyata. Ada cuaca ekstrim, maka Anda harus bertindak, apa mitigasinya. Bagaimana pompa-pompa airnya kalau di Jakarta. Bagaimana juga kesiapan 2 bendungan yang didesain sebagai bendungan kering atau dry dam kan waktu itu. Tahun 2022 diresmikan oleh Joko Widodo sebagai presiden saat itu. Meresmikan bahwa 2 bendungan yang namanya Ciawi dan juga Sukamahi ini adalah bendungan kering untuk mencegah agar banjir dari Bogor itu tidak melimpah ke Jakarta melewati 2 bendungan ini. Nah, ketika peringatan BMKG ini keluar, apakah pengecekan 2 bendungan kering ini sudah bisa difungsikan dengan maksimal atau tidak? Kan klaimnya waktu itu 30,6% bisa mencegah luapan banjir. Nah sekarang hari ini kita dengarkan kemarin Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa banjir di Jakarta kali ini 90% kiriman. Lah 2 waduk itu bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Padahal cukup besar, 1,2 triliun rupiah seperti sodetan kali anggarannya ya, Mas. Nah itu pertanyaannya, ternyata bukan dianggap sebagai peringatan atau warning sebenarnya untuk mitigasi. Sepertinya hanya informasi saja. Malah sebagai informasi, padahal itu sudah diinformasikan ke berbagai kanal media sosial maupun kanal resmi ya. Nanti itu kita akan bahas lebih lanjut mengapa itu masih saja terjadi dan tidak cukup prihatin. Itulah menjadi topik kita pada pagi hari ini dalam editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita simak bersama Atasi Banjir, Bukan Cuma Prihatin. Atasi banjir, bukan cuma prihatin. Saban banjir dan bencana melanda, kita pasti mengurut dada tanda prihatin. Tapi dari waktu ke waktu respons negeri ini terhadap bencana belum banyak beranjak dari soal rasa prihatin dan mengelus dada. Masih lekat diingatan bagaimana puluhan anak bangsa tewas akibat tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah dan di Bali. Belum lagi masyarakat yang harus terusir dari rumah dan mengungsi akibat banjir melanda.
Hari-hari ini, masyarakat di Jakarta dan daerah sekitarnya yakni di Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta Tangerang Selatan atau Banten yang menjadi korban. Apalagi di sebagian lokasi, kedalaman banjir bahkan mencapai lebih dari 2 meter. Respons ketika pasti prihatin, sehingga wajar bila warga mempertanyakan secepat apa respons pemerintah, terutama pemerintah daerah, di masa serba cepat saat ini. Bahkan, seorang kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan BMKG soal cuaca dan berbagai potensi yang ditimbulkannya. Publik juga mempertanyakan beragam proyek besar di masa-masa sebelumnya yang disebut-sebut untuk mencegah banjir. Proyek itu seperti sodetan Kali Ciliwung yang menelan lebih dari 1,2 triliun rupiah, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang disebut mantan Presiden Joko Widodo mampu mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya sekitar 30,6%. Dua bendungan kering yang diresmikan pada 2022 dan menghabiskan lebih dari 1,1 triliun rupiah itu diprediksi bisa menahan kelebihan air pada saat curah hujan tinggi. Faktanya, banjir tetap terjadi, bahkan dengan intensitas yang dirasakan lebih dari saat sebelum bendungan tersebut diresmikan. Di era sebelum-sebelum ini, kerap muncul istilah banjir 5 tahunan di Jakarta. Istilah semacam itu seakan mencari pembenaran diri di tengah bencana dan mempersalahkan siklus hujan. Padahal BMKG telah memberikan beragam peringatan yang dirilis setiap hari. Maka, semestinya pemerintah beserta seluruh aparatnya dari pusat hingga daerah sudah bisa bekerja dengan lebih mudah dan efektif, mempersiapkan mitigasi dari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi. Menjelang Desember, aparat pemerintah semestinya sudah bersiaga menghadapi potensi hujan dan dampak yang menyertai. Sehingga sebelum memasuki masa penghujan, pemerintah daerah semestinya sudah membenahi saluran dan tata ruang untuk menjamin ketersediaan daerah resapan air, sehingga air akan mengalir dengan lancar tanpa meluap dan membanjiri kawasan permukiman. BMKG juga selalu mengingatkan potensi cuaca ekstrim melalui berbagai kanal, termasuk website, aplikasi, SMS blasting, dan media sosial BMKG. Akan tetapi, peringatan akan menjadi sia-sia bila tidak diikuti respons cepat aparat pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko baik dari segi korban jiwa maupun kerugian material. Pemerintah daerah yang baru dilantik semestinya juga sudah menyadari jauh-jauh hari. Sebagai pemimpin, mereka harus bergerak cepat untuk meminimkan korban. Karena masa bulan madu kepala daerah sudah berakhir dan memasuki masa kerja. Kita semua berharap bencana cepat diatasi agar jangan cuma mengandalkan rasa prihatin. Atasi banjir, bukan cuma prihatin. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Bung Indra. Pagi, Salam sehat Pak selalu John. Ya. Sehat selalu Pak John. Semoga di Batam tidak banjir ya Pak. Bagaimana Anda melihat mengatasi banjir di Jakarta ini Pak? Ya, terima kasih. Ya begini, ini kita bencana, boleh katakan menyeluruh. Tapi alhamdulillah kami di Batam, di Kepri ya tidak semua. Kadang-kadang kami kena banjir rob juga. Jadi begini, Mas Iqbal, Mas Indra ya. Ini kita memang udah berapa kali kita bedah ya terjadi masalah banjir bencana alam di mana-mana ini ya. Tapi kalau saya garis bawah ini, saya yang terjadi di Sumatera Barat aja lah, ya kampung saya, daerah saya. Ini penyebabnya ya ulah manusia sebenarnya, ya karena hutan digundul di mana-mana, itu juga. Apalagi sekarang kan jalan Sumatera antara Jambi, Sumatera kan putus total itu kan di Muara Bungo gitu. Apalagi kita mencermati di Jakarta, Bekasi pada khususnya. Kita sangat, saya pakai lagi kali ini, perhatian terhadap kita masyarakat ya. Dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan, saudara kita bertepuk lumus kehidupan termati. Tengok aja berapa susahnya masyarakat kita. Jadi inilah yang ada yang titik tumpunya di sini. Ya. Tanggal 27 sampai tanggal 29 diingatkan sama kepala BMKG. Ya. Tapi di sini ada di sini. Kenapa? Tanggal 28, 27 itu kepala daerah kita kosong masih. Belum ada di daerah. Karena siap dilantiknya masih di Jakarta, masih di Magelang. Jadi boleh dikatakan setiap daerah itu tidak ada yang mengemandoi. Ya. Nah ini permasalahan kemarin ini. Jadi juga tanggung jawab akhirnya baru efektifnya kepala daerah itu adanya ke tanggal 1. Baik, Pak John Veto, terima kasih. Jadi ini apapun ceritanya, kita udah berterima kasih banyak terhadap pemerintah. Bertemu apalagi yang di Bekasi khususnya, betul-betul menyedihkan sekali. Mudah-mudahan ada perbaikan mitigasi ke depannya lah. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam, Kepulauan Riau. Keprihatinan yang sama, Mas Indra, tapi juga menarik karena kepala daerah kebetulan baru retret selesai. Memang peringatan yang dikeluarkan soal cuaca ekstrim dari BMKG yang disampaikan Profesor Dwi Korita itu memang ketika kepala daerah sedang ada agenda lain ya, hampir seluruh kepala daerah kan memang mengikuti retret di Magelang. Tapi oke lah, kita tidak mungkin fokus ke soal itu. Tapi memang Iqbal, bahwa banyak kepala daerah sekarang ini setelah hasil pemilu serentak itu kan banyak juga yang baru ya, bukan petahana. Relatif sebenarnya tidak ada petahana karena sebelumnya pasti si PLT, ya kan, pejabat sementara gitu, PJ Gubernur, PJ Wali Kota dan lain sebagainya supaya bisa serentak pilkadanya waktu itu. Nah, memang betul bukan hanya soal kosong kalau disampaikan Pak John Veto di daerah itu, bukan karena hanya retret juga ya, tetapi memang ketika kepala daerah ini merupakan baru, maka koordinasi ke bawahnya itu kan belum berjalan. Jadi memang ada koordinasi dengan staf di bawahnya, sehingga untuk penanganan di daerah itu juga perlu cepat. Nah, bagaimana bisa cepat? Harusnya sudah ada koordinasi. Memang idealnya ketika kepala daerah itu dilantik, maka di saat itulah dia mulai bekerja. Misalnya kepala daerah Jakarta, apa paling fokus? Oh, sekarang sudah bulan-bulan di mana hujan dengan intensitas tinggi, maka banjir harus diantisipasi. Nah, inilah yang menjadi catatan. Yang itu seharusnya dilakukan, apalagi BPBD sebenarnya masing-masing daerah sudah punya peta bencananya. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Indra. Jadi kedepannya apa evaluasi dari banjir kali ini? Ya itu tadi, kalau kita mulai dari awal dengan mengingatkan lagi, peringatan dari BMKG itu bukan informasi. Bagi kepala daerah maupun pemerintah pusat, kan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri nih ya. Kepala daerah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menganggap apa yang disampaikan BMKG itu bukan informasi, tetapi lebih dari sekedar informasi, yaitu seruan. Ada hujan dengan intensitas tinggi loh, tanggal sekian dan tanggal sekian,
maka dijawabnya dengan seruan. Oh, ini berarti seruan kita harus melakukan segera mitigasi. Kalau misalnya berbagai titik itu rawan, pompa airnya untuk menyalurkan ke lautnya belum beres, itu segera dilakukan begitu. Artinya tindakan nyata. Jadi ini warning, bukan informasi begitu ya. Apalagi kalau sekarang diingatkan di editorial, kepala daerah masa bulan madu udah selesai, sekarang adalah masa kerja. Apalagi kita berharap juga hasil retret kemarin yang harusnya mensinergikan antara daerah satu dengan daerah yang lain semakin kompak. Bukan kemudian silo semakin silo, tapi harus semakin kompak. Kan semangat retret itu salah satunya itu, mengkompakkan antara daerah. Dan banjir ini kan kalau di Jabodetabek, itu kan nanti alurnya pasti banjir kiriman. Kiriman dari mana? Dari Bogor misalnya. Akhirnya kan saling nanti salah menyalahkan. Tentu tidak seperti itu. Maka kekompakan ini juga harus dikomunikasikan. Intensitas sedang tinggi, Jakarta siap-siap. Kita cek juga waduk kering yang sudah dibuat itu, ada 2 itu, apakah memang berfungsi atau jangan-jangan ketika hujan ini masih kering juga? Kan artinya nggak berfungsi kalau kering itu. Kan konsep waduk kering itu adalah kalau saat tidak hujan, dia memang kering, tidak terisi air. Tapi ketika terjadi hujan intensitas tinggi, maka dialihkan ke sana airnya, ke Jakartanya di-delay gitu airnya. Jadi tidak terjadi banjir seperti yang terjadi hari ini. Dan kalau kita lihat kan surutnya juga agak lama ya di beberapa titik di Jakarta ini ya. Masih 11 Maret katanya, artinya sudah tidak ada excuse, tidak ada alasan lagi. Meskipun sudah terlambat ya Mas, sudah terlanjur terjadi banjir. Jadi kita harapkan para kepala daerah yang baru pulang dari retret langsung bersinergi dengan bekerja, betul. Karena BPBD punya peta bencananya kok yang misalnya yang rawan banjir dan lain-lain. Apalagi juga ini bukan masalah yang baru 1-2 tahun terjadi. Betul. Selalu terjadi. Mas Indra, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita kawal bersama, kita harapkan semoga cepat surut, namun upayanya juga tidak surut, selalu dikembangkan untuk bisa mencegah terjadinya banjir. Pemirsa, karena ancaman banjir ini akan terus terjadi setiap musim penghujan tiba, maka butuh kebijakan yang tepat, kerja keras, juga sinergi baik antara sesama pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kegagapan pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam menangani banjir kali ini harus dihentikan. Pemerintah harus bisa merespon dengan cepat dan tepat setiap peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, sehingga banjir serupa bisa diantisipasi dengan baik di kemudian hari. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.